Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib seorang suami yang harus kehilangan istri akibat kecelakaan tak terduga. Dan beberapa waktu kemudian, putra kebanggaannya ikut menyusul sang bunda tercinta. Betapa kacau dan rumitnya permasalahan ini. Bayangkan saja, awan hitam masih menyelimuti keluarga tersebut karena meninggalnya ibu mereka. Namun 4 tahun kemudian, petir malah menyambar sebegitu kuat hingga mengguncang satu negara. Jadi kasus kriminal yang akan Mia ceritakan kali ini terjadi di negara Portugal. Boleh ya sesekali kita membahas kasus luar negeri. Sebenarnya kasus ini sangat rumit, namun Mia pastinya akan menceritakannya dengan bahasa Indonesia yang mudah kalian pahami, karena Mia juga nggak bisa bahasa Portugal. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dunia dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Kota Algarve, Portugal memiliki keindahan alam, terutama pantainya yang cantik, juga resort golf yang banyak dikunjungi para orang berduit. Bebatuan di tepi pantai membuat orang-orang senang mengunjunginya, tentu untuk tamasya melihat pemandangan laut yang berwarna biru cerah. Pemandangan ini tentu untuk refreshing, bukan untuk syuting film horor. Namun yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020, wisatawan di beberapa titik lokasi di kota Algarve, antara lain Kabupaten Sagres, Pego do Inferno, dan Tavira, dibuat merasakan pengalaman yang berbeda ketika mereka menemukan beberapa potong tubuh manusia. Seperti contohnya, tangannya ada di Sagres, badannya ada di kota Pego do Inferno, dan kakinya berada di kota Tavira. Ketiga tempat ini awalnya adalah tempat wisata yang cantik, namun berubah menjadi merah karena ceceran tubuh manusia. Berhari-hari kepolisian Algarve disibukkan dengan telepon masuk dari beberapa pengunjung yang menemukan benda menyeramkan tersebut. Segera saja penemuan itu dibawa ke sebuah rumah sakit, dan ketika mereka berhasil mengidentifikasinya, tubuh tanpa kepala itu dipastikan adalah korban pembunuhan disertai mutilasi. Penyidik segera mengetahui identitas jasad tersebut yang rupanya adalah seorang pria muda berusia 21 tahun yang dilaporkan menghilang beberapa hari sebelumnya. Pria itu bernama Diogo Gonçalves, seorang teknisi di sebuah hotel ternama. Keluarga Diogo yang diwakili sang ayah ketika dihubungi petugas menjadi sangat terkejut. Ia tak menyangka akan kehilangan putra tercinta dan mengutuk keras pelaku yang telah membelah tubuh buah hatinya yang malang. Lantas penyidik segera meminta keterangannya demi menangkap pelaku. Mungkinkah ada hubungannya dengan orang terdekat? Atau kasus ini adalah perampokan yang disertai pembunuhan? Karena ayah korban berkata putranya menghilang bersama mobil Mercedes-Benz miliknya. Tahun 2020 adalah tahun teknologi canggih. Saat itu akun milik Diogo terlihat masih aktif hingga tanggal 20 Maret tahun 2020. Sementara potongan tubuhnya ditemukan antara tanggal 20 hingga tanggal 25 Maret. Tim kepolisian bergerak cepat dengan menanyai beberapa saksi dari kolega, teman dekat, keluarga, bahkan tetangga apartemen. Saat kejadian terjadi, Diogo telah menyewa sebuah apartemen pribadinya. Menurut ayah korban, beberapa waktu lalu Diogo telah menerima uang asuransi dari kematian ibunya sebesar 60.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar lebih. Warisan itu berupa uang tunai yang ada di rekening korban, namun dapat diakses melalui ponselnya. Dan uang tersebut rupanya ada yang mencoba memindahkannya, tepat di tanggal yang sama dengan perkiraan Diogo telah dibunuh. Dari hasil penyelidikan uang warisan itu, petugas mendapatkan satu nama terduga pelaku yang merupakan seorang wanita muda.
Namun karena bukti belum cukup kuat, penyidik memantau wanita tersebut sebelum benar-benar membawanya ke meja hukum. Hingga beberapa waktu kemudian, terduga pelaku bertambahlah menjadi 2 orang. Mereka rupanya sepasang kekasih kaum lagi bete. Sementara itu penyidik lain telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat, antara lain mobil korban yang sudah terlacak, juga beberapa pesan singkat yang menghubungkan kedua gadis itu dengan korban. Lantas karena tak ingin menunggu lama, keduanya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih dalam. Semenjak penangkapan 2 wanita ini, publik menjadi geger. Bagaimana tidak, keduanya nampak cantik, pendiam, dan layaknya bidadari turun dari angkot. Tak ada yang percaya dengan laporan ini, namun apa mau dikata, memang benar merekalah pelaku pembunuhan sadis Diogo Gonçalves. Kedua terduga pelaku ini diinterogasi secara terpisah di kantor polisi. Sementara itu, petugas lain di lapangan memeriksa apartemen mereka yang beruntungnya masih ditemukan sisa-sisa kejahatan. Nah, mulai dari sini, Mia akan menceritakan kronologi kejadian secara garis besar. Pasangan lagi bete ini adalah Maria Malveiro berusia 19 tahun yang berprofesi sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan. Kemudian pasangannya bernama Mariana Fonseca berusia 23 tahun yang bekerja sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Lagos. Entah berapa lama hubungan ranjang mereka, yang jelas keduanya telah menjadi suami istri yang hidup bersama bahkan liburan bersama. Seperti foto-foto manis ini, keduanya membagikan momen bahagia mereka di dalam akun media sosialnya. Hubungan ini sepertinya lumrah di sana dan tidak untuk di negeri tercinta kita. Nah, lanjut ke ceritanya. Permasalahan ekonomi rupanya bukan hanya ada di Indonesia, namun di setiap negara namanya uang bisa jadi motif untuk orang-orang berbuat kejahatan. Bayangan hidup enak tanpa bersusah payah membuatnya nekat bahkan bisa menghabisi nyawa orang lain yang gak tahu permasalahan mereka. Jadi, Maria Malveiro yang belum genap 20 tahun tiba-tiba mendapat pernyataan cinta oleh Diogo Gonçalves. Awalnya Maria ingin menolak, namun karena pria ganteng itu orangnya loyal, Maria jadi memanfaatkannya. Keduanya sering mengobrol lewat pesan singkat, yang sebenarnya Maria tidak begitu peduli dengan pesan dari Diogo. Namun jika ada kesempatan, Maria dengan sesuka hati membalasnya. Padahal untuk Diogo, Maria teramat berarti baginya, hingga ia tak sadar menceritakan seluruh aspek kehidupannya, termasuk kematian sang ibu di tahun 2016 dan ia mendapat uang asuransi dari kecelakaan tabrak lari yang dialami oleh ibunya. Nah, mendengar ini Maria yang awalnya mengantuk, matanya jadi berapi-api ketika mendengar jumlah warisan yang diterima Diogo, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Ya, lebih sedikit ya teman-teman, pokoknya uangnya tuh 60.000 pound sterling. Singkat cerita, Maria membicarakan perihal ini pada Mariana. Mereka dengan antusias malah merencanakan pencurian dari rekening Diogo. Karena zaman sekarang apapun bisa dilakukan lewat ponsel, jadilah keduanya mengincar ponsel Diogo. Berhari-hari mereka memikirkan caranya dan disepakatilah skenario yang harus dilakukan oleh mereka berdua. Maria meminta Mariana mencuri obat bius dari rumah sakit tempatnya bekerja. Dan rencananya adalah mereka akan membius Diogo. Kemudian menggunakan jarinya untuk membuka ponsel. Kemudian mereka akan memindahkan uang warisan itu ke rekening pribadinya. Terlihat mudah bukan? Paling tidak begitulah rencana mereka. Maria yang mengetahui jika Diogo jatuh cinta padanya mengajaknya bertemu sambil membicarakan hubungan badan yang akan mereka lakukan. Dengan begini, Maria akan mudah menguasai ponsel korban. Nah, singkat cerita, pada tanggal 18 Maret 2020, Diogo dengan sangat antusias segera menuju apartemen si wanita. Sesampainya di dalam kamar, Diogo dirayu untuk mau diikat di atas kursi dalam rangka pemanasan. Kemudian Maria memberikannya minuman yang telah dicampur dengan obat bius.
Tanpa curiga, korban meminumnya dan tak lama kemudian tak sadarkan diri. Di sisi lain, Mariana rupanya berada di dalam mobil di bawah rumah. Setelah mendapat kode dari Maria, ia segera masuk ke dalam dan melihat Maria sudah berada di atas tubuh Diogo dan mencoba mencekiknya hingga meninggal dunia. Mariana yang panik mencoba membangunkannya dan memberikan CPR. Dia tak menyangka jika Maria akan kelewat batas dari rencana awal mereka yang cuma berniat mencuri. Namun Maria mencoba menenangkan kekasihnya dan membujuknya agar mau menghilangkan jejak kejahatan bersama. Mariana yang panik terus-terusan berteriak histeris dan gak mau melakukan apa yang Maria suruh. Namun lagi-lagi paksaan dari gadis 19 tahun itu membuat Mariana bimbang dan ketakutan. Ia takut dipenjara, tapi di sisi lain ia begitu mencintai Maria. Nah, singkat cerita, malam itu juga keduanya memisahkan tubuh Diogo. Dimulai dari pemisahan jari korban untuk membuka ponsel dan menarik sejumlah uang dari rekeningnya. Pemisahan tubuh itu rupanya terinspirasi dari acara TV Amerika berjudul Dexter. Selanjutnya, bagian tubuh yang terpisah dimasukkan ke dalam lemari es agar tidak menimbulkan bau. Sejak Diogo berada di lemari dingin itu, dan selama 2 hari pula, pelaku membuat postingan di semua akun media sosial korban agar seluruh kolega termasuk keluarganya tidak curiga dan menganggap Diogo masih hidup. Singkat cerita, dari tanggal 20 hingga tanggal 25 Maret, satu persatu bagian tubuh korban dibuang secara terpisah di 3 tempat berbeda dan menaruh mobil korban di pinggiran tebing pantai agar seolah korban mendiskon nyawanya dengan cara melompat ke bawah, kemudian tubuhnya tercerai-berai. Begitulah penjelasan dan motif pelaku hingga keduanya berhasil ditangkap dan dijebloskan ke sel penjara. Namun ada kejadian tak terduga nih teman-teman. Sebelum Mia menjelaskan kejadian tak terduga itu, kita masuk dulu ke proses persidangannya ya. Jadi keduanya disidang atas pembunuhan berencana dan mereka dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara. Tapi ternyata Mariana hanya dihukum selama 4 tahun karena ia mengajukan banding dan pengajuan itu berhasil disetujui. Dengan alasan, Mariana bukan otak kejahatan, dia adalah budak cinta yang dibutakan oleh sosok Maria yang mendominasi dalam hubungan mereka. Bukti lainnya adalah ketika Mariana berusaha memberikan pertolongan pada korban. Alasan itulah yang membuatnya dihukum ringan dan menjadikan Maria satu-satunya pelaku yang dihukum berat. Pengadilan juga menuntut Maria memberi kompensasi pada ayah korban sebesar 265.000 pound sterling. Nah, kejutan yang Mia maksud tadi adalah karena Maria yang sedih ditinggal kekasihnya keluar penjara dan harus menanggung beban seorang diri, ia ditemukan mendiskon nyawanya di dalam sel penjara. Kejadian ini diketahui petugas ketika mengecek keberadaannya yang tak datang pada apel pagi. Namun Mia gak menemukan dengan cara apa dia mendiskon umurnya sendiri ya teman-teman. Intinya begitulah. Kini tahun 2024, Mariana telah bebas dan rupanya ia telah diterima kembali bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit Lagos. Ia juga sempat menggugat manajemen rumah sakit karena telah memecat dirinya. Dan entah gimana caranya ya, gugatannya itu berhasil. Kini Mariana hidup kembali sebagai orang bebas merdeka, menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga Diogo. Baik teman-teman, walaupun kisah ini ada di belahan dunia yang jaraknya sangat jauh dari kita, namun mereka tetap aja manusia sama seperti kita. Nggak bosan-bosan Mia mengingatkan kita semua untuk lebih waspada. Ingat, harta dunia nggak dibawa mati. Mari kita sama-sama memperbanyak ilmu yang bermanfaat dan jadi pribadi yang baik juga berguna bagi keluarga, juga orang-orang sekitar kita. Kalau gitu Mia mau undur diri dulu.
Mohon maaf banget jika ada salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Bye.